Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Mas Bram. Katanya mohon maaf tidak banyak. Salam dari Banjarbaru. Makasih banyak ya Bang Bram. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Ada juga dari Bang Adrianto. Buat beli teh botol ya Min supaya lancar ceritanya ya. Amin. Makasih juga buat Bang Adrianto. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Oke guys, langsung saja pada video terbaru. Kekacauan mengguncang seluruh tempat kegelapan. Jeritan mental menggema, hancurkan keheningan sunyi yang biasa menyelimuti tanah kelam itu. Mustahil, Beidi telah dihabisi. Tidak mungkin, dia adalah yang terkuat di antara kita. Dan pelakunya adalah manusia itu, pemimpin Bima Sakti. Kemarahan menyebar seperti badai api. Beidi, sang penghancur legendaris, pemilik teknik pemusnahan bernama Destruction, telah tumbang. Lebih mengerikannya lagi, dia tewas di tempat tanpa sempat melarikan diri. Tidak ada sisa tubuh, tidak ada jejak kehidupan. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak dibasmi sekarang, dia akan memburu kita satu demi satu. Bagaimana dia bisa menembus sampai pedalaman? Tempat kegelapan bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan musuh. Namun Morosa segera disebut binatang sektor yang dulu ditakuti, kini menjadi budak manusia. Banyak yang menduga Morosa lah yang membimbing Loveng ke jantung tempat kegelapan. Kini, ratusan ribu hingga jutaan binatang sektor memancarkan satu niat, yaitu balas dendam. Kilatan cahaya menembus ruang. Ratusan ribu makhluk raksasa dengan kekuatan dewa sejati bergegas menuju lokasi kematian Beidi. Gelombang pertama telah bergerak, sisanya segera menyusul. Di sebuah ruang dalam yang sunyi, avatar Loveng berbaju sirah perak dengan tatapan tajam berdiri tenang. Di hadapannya, sebuah model alam semesta mini terbentang, berputar perlahan, dan di tengahnya berdiri Morosa, sosok raksasa dengan wajah penuh antusiasme. Morosa menunduk. Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Beidi tidak sempat melawan, bahkan tak bisa kabur. Loveng memotong perkataannya dengan dingin. Tandai mereka semua. Aku ingin tahu arah pergerakan para binatang sektor. Mata Morosa menyala. Ia memusatkan kesadarannya pada model tanah kegelapan. Jutaan titik cahaya mulai bergerak dalam pola kacau, lalu menyatu ke satu titik di mana lokasi kematian Beidi. Lebih dari 1,6 juta binatang sektor kini telah berkumpul di sana. Tuan, jumlah mereka sudah sangat besar, ujar Morosa gugup. Jika semua membakar darah dan menyerang bersamaan, bahkan dewa sejati ruang hampa pun bisa lenyap. Loveng hanya mengerutkan kening. Apakah hanya segitu? Morosa membeku saat mendengar perkataan itu. Aku butuh lebih banyak, jawab Loveng tenang. Semakin banyak mereka berkumpul, itu semakin baik. Sementara itu, binatang sektor yang sudah tiba di lokasi Beidi dihabisi mulai menyisir area dengan presisi ekstrim. Aku tak menemukan apapun di sini. Dia pasti sudah kabur sebelum kita sempat membentuk pengepungan penuh. Morosa, ini pasti perbuatan si pengkhianat itu. Mereka mempersempit pencarian. Masing-masing binatang sektor bertanggung jawab atas satu sektor ruang. Mereka membentuk lingkaran besar dan perlahan mengecilkannya. Namun tidak ada satupun jejak, tak satupun riak kekuatan ilahi yang terdeteksi, hanya kehampaan. Dia telah pergi. Cepat, panggil lebih banyak pasukan. Kita harus menyapu seluruh pedalaman.
Di tempat lain dalam kehampaan, Lo Feng berdiri di atas sebuah batu mengambang, menatap tenang pada kegelapan tak berujung. Sayap keemasannya terlipat, memantulkan cahaya perak dari sirahnya. Ia berbicara dalam pikirannya. 6 juta telah datang dan akan terus bertambah. Kalau aku terus bersembunyi, yang lain tak akan muncul. Tapi jika aku menghabisi lebih banyak, mereka akan panik. Mereka akan berpikir jumlah mereka belum cukup. Lalu mereka datang semua. Ia menarik napas dalam-dalam. Suara tenang namun tekadnya membara seperti matahari yang meledak. Aku hanya bisa mengaktifkan asal-usul itu sekali. Jadi aku harus pastikan 8 atau 9 juta binatang sektor berkumpul sekaligus. Hanya dengan begitu, aku bisa mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Di balik kesadaran Lo Feng, Murusa kembali melapor. Tuan, kini 6 juta lebih telah memasuki medan. Mereka menyebar dari segala arah. Aku tidak bisa memberimu jalur pelarian lagi. Mereka menguasai seluruh jantung tempat kegelapan. Lo Feng tersenyum tipis. Bagus, ini yang kuinginkan. Murusa terdiam. Ia tidak tahu harus takut atau kagum. Tuan, apakah kamu tidak akan mundur? Lo Feng menatap pada kejauhan. Tidak akan. Aku akan membuat mereka melihat bahwa 6 juta binatang sektor pun tidak cukup untuk menghabisiku. Murusa, tandai semua binatang sektor yang kemungkinan berada di tingkat ketiga dan keempat, terutama mereka yang berkumpul untuk mengepungku. Di balik ketenangan wajahnya tersimpan badai. Ia akan memulai pembantaian dan bukan sekedar bertahan. Ia berniat menyerang balik dengan kekuatan penuh, menghabisi yang kuat, menebar rasa takut ke yang lain. Semakin banyak binatang sektor dimusnahkan, semakin banyak gelombang ketakutan yang ia tanamkan. Dimengerti, Tuan. Suara Murusa tenang dan taat. Ia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Sebaliknya, ia tampak bersemangat. Sebagai satu-satunya binatang sektor yang kini menjadi budak Lo Feng, ia justru menginginkan saudara-saudaranya dimusnahkan. Jika semua binatang sektor lenyap, maka ia, Murusa, akan menjadi yang terakhir dan satu-satunya yang berdiri di sisi sang tuan. Tuan, yang paling dekat denganmu saat ini adalah Mengta. Dia berada di puncak tahap ketiga. Mungkin saja sudah memasuki tahap keempat. Dulu aku pernah bertarung dengannya. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di wilayah kosong yang penuh tekanan dimensi, binatang sektor Mengta melayang. Tubuhnya yang menjulang diselimuti aura gelap. Tatapan matanya menyapu ruang dengan amarah membara. Riak kekuatan yang tersisa dari pertempuran sebelumnya masih menggantung di udara. Di mana dia, geram Mengta? Di mana si menjijikan Bima Sakti itu? Ia marah bukan main. 6 juta binatang sektor telah dikerahkan untuk mengepung satu manusia. Itu seharusnya jadi jaminan kemenangan. Tapi hingga sekarang, tak satu pun dari mereka berhasil mendeteksi keberadaan Lo Feng. Saat Mengta hendak berteleportasi untuk memperluas pencariannya, udara hampa di sekelilingnya tiba-tiba membeku. Dimensi menjadi berat dan statis. Tidak ada teleportasi, tidak ada jalan keluar. Mata Mengta membelala. Dari kejauhan, sosok bercahaya mendekat perlahan. Langkah demi langkahnya tampak ringan, namun ruang di sekitarnya bergetar. Sayap-sayap perak berkilauan di punggungnya. Di telapak tangannya muncul sebuah menara mini setinggi 9 lantai. Pusaran hitam muncul di dasar menara. Cahaya keemasan menyelimuti ruang sejauh 1 tahun cahaya. Mengta langsung terkunci. Mengta meraung. Matanya menyala antara kagum dan marah. Akhirnya aku menemukanmu. Tapi kegembiraan itu langsung berubah menjadi ketakutan saat ia menyadari satu hal. Ia sendirian. Aku akan mati dan jangan pernah berpikir untuk memperbudakku. Raung Mengta penuh kebencian. Tubuhnya meledak hebat. Ia memilih kematian. Lo Feng menggeleng perlahan. Begitulah sifat para binatang sektor. Lebih baik mati daripada tunduk. Ia menatap kehampaan dan matanya menyimpit. Sekarang semua binatang sektor tahu aku berada di sini. Kematian Mengta menyebar cepat seperti virus. Kegelisahan menyelimuti barisan binatang sektor lainnya. Mereka telah menduga hal itu. Bila beda,
Widi yang berada di tingkat kelima saja bisa dihabisi, maka Mingta tidak ada artinya. Tapi kini rasa panik mulai merayap. Lo Feng seperti tembok besi yang tak bisa ditembus. Setiap yang mencoba menabraknya akan hancur berkeping-keping. Dan kini satu-satunya strategi yang tersisa hanyalah bersatu. Kumpulkan pasukan, jangan serang sendirian, kita harus bersama. Binatang sektor di seluruh penjuru mulai berteleportasi. Satu demi satu mereka membentuk kelompok. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 menjadi ratusan. Hanya dalam beberapa teleportasi, jumlah mereka menjadi 1000 atau 2000. Di sisi lain, di tengah derasnya arus sungai dimensi, air mengalir tenang. Namun tiba-tiba dari pusaran kecil Lo Feng muncul, berdiri di atas sungai seperti dewa dari langit. Murusa berikan lokasi pasukan terbesar. Pasukan dengan hampir 2000 binatang sektor ada di sini. Sebuah wilayah menyala di peta mental Lo Feng. Bagus, senyum dingin mengembang di bibirnya. Waktunya mengajari mereka apa itu ketakutan sejati. Dalam sekejap mata, Lo Feng berteleportasi ke tengah-tengah mereka. 2000 binatang sektor terperangah melihat sosok bersinar berdiri di atas mereka. Mereka tidak ragu, semua langsung membakar energi darah mereka dan menghantamkan serangan sekuat tenaga. Ruang meledak oleh cahaya hitam dan kekuatan kehancuran. Namun Lo Feng hanya melangkah satu kali ke dalam menara bintang yang muncul dari kehampaan. Menara terlempar jauh tapi tetap berdiri kokoh. Di dalamnya Lo Feng mengamati. Gabungan kekuatan mereka setara dengan serangan penghancuran binatang sektor tingkat kelima. Bedanya, kekuatan itu bisa diulang berkali-kali oleh mereka. Tapi tetap saja, mereka tidak akan bisa menembus benteng ini atau menara bintang. Saat binatang sektor bersiap menyerang ulang, dunia berubah. Dari ruang sekitarnya, muncul alam semesta mini. Gelombang udara kacau memenuhi langit. Itu adalah alam semesta pribadi Lo Feng, diciptakan dari sayap sawu yang legendaris. Telapak tangan raksasa bermunculan. 500 binatang sektor musnah dalam sekejap. Yang lain belum sempat bereaksi, 500 tangan baru muncul kembali. Serangan ini terulang 4 kali hingga 2000 binatang sektor musnah tanpa satupun yang tersisa. Keheningan menyelimuti kehampaan. Lo Feng berdiri di pusat kehancuran. Sayapnya gemilang dan auranya menggetarkan dimensi. Di sebuah sudut alam semesta asli yang jauh, pemimpin kota primal berdiri di depan pagar istana para dewa. Matanya menatap langit yang seolah tak memiliki ujung, sementara pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang dalam. Lo Feng, bisiknya nyaris tak terdengar, seolah mengirimkan doa kepada kekosongan angkasa. Di mata semua rasi samudera semesta, dunia tengah damai dan tentram. Namun hanya pemimpin kota primal yang tahu, Lo Feng telah memasuki tanah kegelapan. Tempat itu bukan sekedar wilayah asing, itu adalah markas musuh, tanah neraka tempat binatang sektor berkuasa. Kau harus berhasil, hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Ia menatap kekosongan, harapan dan kekhawatiran berpadu menjadi satu. Di tengah kegelapan itu, Lo Feng berdiri tegak, tubuhnya dilindungi sirah perak yang memancarkan cahaya dingin. Di punggungnya, 5 pasang sayap bercahaya berkibar, seperti lambang kebangkitan dewa. 2 teknik legendaris membangun alam semesta dengan satu pikiran, dan lautan emas tak berujung kini jadi senjatanya. Ini fantastis, gumam Lo Feng sambil tersenyum tipis memandangi puing-puing 2000 binatang sektor yang baru saja dibinasakannya. Mereka tak lebih kuat dari binatang sektor level 5. Kalau begitu, saatnya menghancurkan tim berikutnya. Berita tentang pembantaian itu menyebar seperti api di seluruh tanah kegelapan. Para binatang sektor gemetaran. 2000 dari kita lenyap dalam satu serangan. Itu mustahil. Kita harus habisi dia. Kalau tidak, kita semua akan musnah. Segera, gelombang pasukan mulai bergerak. 6 juta binatang sektor bersatu untuk mengepung. Namun Lo Feng justru menyambut mereka dengan dingin. 6 juta itu belum cukup.
Ayo datanglah lebih banyak lagi. Di depan sekelompok 1000 binatang sektor, ruang tiba-tiba mengunci. Pemimpin Bima Sakti, teriak salah satu binatang sektor sebelum semuanya menyerang serentak. Namun bayangan pedang Lo-Fong melesat menghancurkan segalanya. Matilah, ucap Lo-Fong dingin. Lalu lautan emas dan aliran kekacauan mengelilingi mereka. Dalam 2 hentakan, 1000 binatang sektor musnah. Di dalam alam semesta miniatur, Morosa melaporkan, "Tuan, kamu sudah menghabisi hampir 10.000 binatang sektor. Mereka mulai panik. Jumlah yang mendekat sekarang mencapai hampir 7 juta. Itu masih belum cukup, jawab Lo-Fong. Aku ingin mereka semua. Morosa menelan ludah. Tuan, apakah kamu ingin 9 juta makhluk datang mengepungmu sendiri? Itu benar, mata Lo-Fong bersinar tajam. Jika aku tidak menghancurkan mereka sekarang, mereka akan menghancurkan semua ras di samudra semesta nanti. Pasukan demi pasukan mulai berdatangan. Kini, setiap tim terdiri dari lebih dari 10.000 binatang sektor, raksasa setinggi jutaan kilometer yang mengisi ruang seperti badai kosmik. Dalam waktu singkat, 18.000 binatang sektor mengepung Lo-Fong dari segala arah. Namun, Lo-Fong hanya tersenyum. Ia melangkah maju, anggun di tengah ancaman. Binatang sektor, katanya, "Hari ini aku mencabut tahta kalian. Kalian bukan lagi seorang raja." Gelombang cahaya hitam menyapu semesta seolah menghapus seluruh realitas. Namun tepat sebelum itu menghantam, menara bintang muncul di depan Lo-Fong, menyerap serangan dahsyat itu. Dengan menara bintang, bahkan 18.000 binatang sektor tidak akan cukup, bisik Lo-Fong. Serangan gabungan yang bisa menghancurkan 10 alam semesta mini menghantam. Namun menara bintang tetap berdiri kokoh. Alam semesta mini yang diciptakan Lo-Fong hancur dalam badai itu, tapi ia masih hidup dan dia belum selesai. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Makin seru nggak guys? Iya dong, makin seru ya. 10.000 bukan ancaman, 18.000 bukan ancaman buat Lo-Fong ya, yang dimana dia sudah mengalahkan Beidi di tingkat kelima. Nah, di episode berikutnya mungkin aja langsung ya meluluh lantahkan binatang sektor. Loh Min, berarti tamat dong? Ya belum dong, masih ada banyak episode. Ditambah nanti ada Sword Star kedua, novelnya ya. Ya intinya di origin apalah itu Mimin bakal lanjutkan ya. Jadi sebelum video berakhir, Min ingatkan jangan lupa like dan komennya.